Setelah sebelumnya saya berbagi tentang salah satu dasar decision making untuk pemain pembawa bola, yaitu triple threat action, selanjutnya saya akan berbagi tentang dasar decision making on off-ball movement, pergerakan pemain yang tidak membawa bola. Oh iya, seperti biasa ya, ini bukan tutorial, bukan klinik ataupun nataran, tapi just what I know. Coba lihat posisi pemain seperti berikut. Jika saya tentukan juga pemain penjaganya kira-kira seperti ini, maka coba perhatikan spacing atau ruangan yang tercipta di antara para penjaga. Bandingkan dengan yang seperti ini. 4 out dan salah satu pemain lainnya di low post. Atau spacing dari pola 5 man out. Lihatlah spacing yang tercipta. Coba perhatikan perbedaan yang terlihat ruangan yang diciptakan pemain-pemain bertahan. Mana area kuning yang lebih menguntungkan bagi sisi serang. Nah, selanjutnya yang dicari dari pergerakan pemain tanpa bola adalah untuk memanfaatkan advantage yang tercipta, yaitu ruangan kuning itu tadi, dengan beberapa gerakan tentunya. Setidaknya ada 3 buku yang menjelaskan betapa pentingnya pergerakan pemain tanpa bola, yaitu Basketball Analytics Special Tracking yang ditulis oleh Stephen C. Selanjutnya adalah Thinking Basketball oleh Ben Taylor, dan yang terakhir adalah Chasing Perfection. Ketiga buku ini berkesimpulan bahwa pergerakan pemain tanpa bola menentukan keberhasilan dari pemain yang membawa bola. Nah, salah satu tim playoff IBL Indonesia play type-nya sebagai berikut. Yang termasuk off-ball itu adalah spot up shot, cutting, dan off-ball screen. Spot up biasanya berasal dari drive and kick kepada pemain yang drift or lift. Kita bahas setelah ini. Pergerakan tanpa bola ada yang namanya drift, lift, cutting, seal, dan off-ball screen. Namun, saya akan membahas off-ball screen ini di kesempatan tersendiri. Ada sebuah prinsip atau aturan yang namanya adalah receival principle. Prinsip pergerakan pemain tanpa bola pada saat pemain pembawa bola bergerak. Bagaimana bergeraknya? Pasti sesuai dengan filosofi para pelatih. Tidak ada yang baku. Namun dengan prinsip ini, dengan receival principle, menjadikan sebuah tim satu pemahaman, satu halaman dalam action tersebut. Action pada saat pembawa bola bergerak. Misalkan seperti ini. Ini salah satu contoh receival principle. Ada banyak sekali receival principle. Jika pemain pembawa bola drive to the basket ke arah wing yang ada pemain serang 3, maka pemain tersebut atau pemain 3 harus drift, bergerak menjauh ke arah corner, seperti didorong oleh bola. Sebaliknya, pemain yang di sisi berlainan, yaitu pemain 2, lift ke top, bergerak mengikuti atau ditarik oleh bola, atau ada juga yang menyebut following. Jadi, satu sisi yang dekat didorong oleh bola, yang dijauhi bola ditarik oleh bola. Sehingga, jika pemain pembawa bola tidak bisa attack to the basket, dia mempunyai opsi passing yang terbuka. Dengan begitu, mencegah tim melakukan turnover. Saya memberikan contoh lain. Posisi pemain serang adalah 3 out dan satu pemain lain di area big block. Pada saat pemain nomor 3 melakukan drive attack to the basket ke arah middle, maka pemain yang didekati bola yaitu pemain 2 didorong atau drift, dan pemain yang dijauhi bola atau pemain 5 lift. Sedangkan pemain 4 terdorong oleh pemain 2. Di sini terlihat receival principle efektif. Sebuah prinsip aturan yang mudah dan jelas. Dimanapun bola berada, siapapun pembawa bola, kemampuan apa yang dimiliki pemain pembawa bola tidak terpengaruh. Bahkan, hanya berbekal receival principle sederhana, permainan serang sebuah tim bisa berkembang. Up next, cut to the basket adalah gerakan pemain tanpa bola memotong secara tiba-tiba dengan tujuan mendapatkan bola. Beberapa macam cutting yang umum digunakan adalah front cut, backdoor cut, shallow cut, L cut, deep cut, flash cut, V cut, dan lain sebagainya.
Apa sih kunci dari cutting? Yang pertama adalah face up kering, sehingga pandangannya jelas. Menghadap kering, bukan hanya melihat. Dengan begitu, semua terlihat lebih jelas. Termasuk bisa melihat lawan yang menjaganya dengan lebih jelas lagi. Lalu berikutnya adalah selalu dorong dengan kaki luar atau outside foot. Ada dua unsur yang dirubah secara tiba-tiba, yaitu perubahan kecepatan dan yang kedua adalah perubahan arah. Berikutnya, tangan melakukan swing arm untuk menutup pergerakan lawan sekaligus sebagai target passing bola. Ini cutting secara teknik yang pasti diberikan di penataran atau pelatihan. Anda akan mendapatkannya secara lebih detail lagi dari sini. Saya hanya membahas salah satu taktik dasarnya, yaitu decision making. Bagaimana jika sudah cutting tetapi tidak mendapatkan bola? Kita bisa melakukan seal or ada yang menyebut istilahnya backing. Maka dari itu, cutting harus ke arah basket. Nah, para pemain lain akan find a way agar bola sampai ke rekan kita yang pastinya rekan tersebut paling besar advantage-nya untuk mencetak angka. Salah satu caranya adalah dengan double tag atau kita memindahkan sudut passing. Seal tidak hanya bisa digunakan pada cutting action. Dalam konsep transisi serang juga bisa. Rim seal for quick hitter. Nah, drift dan lift bisa dipadu dengan cutting. Bila kita memasukkan aturan tentang front cut dan back cut dengan jelas. Berikut contohnya. Pemain 1 drive ke arah basket dan berikutnya pemain 3 drift dan pemain 2 lift. Pada saat penjaga pemain 3 melakukan stop drive terhadap pemain 1, maka jalur pemain 3 kering terbuka lebar. Di saat itulah pemain 3 melakukan backdoor cut. Di keadaan yang sama, pada saat pemain nomor 1 drive ke arah ring, namun penjaganya masih bisa mengikuti dengan baik, pemain 3 dan 2 sisi serang tetap melakukan receiver principle. Nah, ketika penjaga 2 stay, tidak mengikuti pergerakan pemain 2, maka jalur pemain 2 kering terbuka. Disinilah pemain 2 melakukan front cut ke arah basket. Mudah bukan? Bisa Anda bayangkan jika 5 pemain bergerak mengikuti aturan receiver principle yang jelas dengan tempo yang sama, ditambah mampu membuat keputusan yang baik kapan melakukan cutting ke arah basket. Tanpa adanya off-ball movement akan terjadi dua hal. Pemain mendekat ke bola untuk meminta bola yang membuat spacingnya semakin mengecil. Akhirnya pemain pembawa bola susah untuk bergerak. Berikutnya, diam di ketika ada temannya drive, sehingga tidak tercipta opsi yang aman, yang akhirnya membuat pemain tersebut melakukan turnover. Itulah tadi off-ball movement selain screen yang saya tahu. Apakah harus saya lanjutkan untuk decision making on screen action? Silahkan komen di kolom komentar. Semangat berkarya teman-teman dan semoga sehat selalu.